Di bawah perlindungannya, bahasa Inggris mulai menggantikan Latin dan Prancis dalam puisi dan catatan resmi. Namun bangsawan-bangsawan kuat merasa tersingkir. Richard mulai dikelilingi oleh para favoritnya, seperti Robert de Vere dan Michael de la Pole. Mereka diberi gelar dan kekayaan. Sementara pangeran-pangeran darah seperti Thomas dari Woodstock dan Henry Bolingbroke putra John dari Gaunt mulai merasa tersingkir. Ketegangan pun meningkat. Pada tahun 1387, kelompok yang dikenal sebagai Lords Apelan memberontak. Richard dipaksa menyerahkan sahabat-sahabatnya untuk dieksekusi dan diasingkan. Ia tampak menyerah, tapi dalam diam ia merencanakan pembalasan, dendam dan kejatuhan. Pada tahun 1397, ayah Henry Bolingbroke wafat, dan Richard menyita tanah warisan Henry. Ini kesalahan fatal. Henry, yang saat itu diasingkan, kembali dari Prancis dengan pasukan dan dukungan luas. Ketika Richard kembali dari kampanye di Irlandia, ia mendapati bahwa kekuasaannya telah hilang. Di Tower of London, Richard ditangkap dan dipaksa turun tahta. Ia menandatangani dokumen dengan tangan gemetar di hadapan para bangsawan dan rakyat. Henry Bolingbroke dinobatkan sebagai Raja Henry yang keempat. Richard dibuang ke Kastel Pontefract. Di sanalah, dalam kesepian dan pengkhianatan, mantan raja itu merenungi hidupnya. Ia pernah berkuasa mutlak, dipuja oleh para penyair dan pematung, namun juga dibenci oleh bangsawan dan rakyat. Ia kehilangan segalanya, mahkota, kebebasan, dan akhirnya hidup. Pada suatu malam gelap di tahun 1399, Richard meninggal dalam penahanan. Ada yang berkata ia dibunuh, ada pula yang berkata ia kelaparan diri sendiri. Sejarah tidak pernah memastikan, tapi kisahnya berakhir dalam bayang-bayang. Warisan seorang raja. Richard II adalah raja yang tragis, tetapi juga kompleks. Ia bukan pemimpin yang agung di medan perang, namun visinya tentang keagungan raja sebagai utusan Tuhan akan mempengaruhi raja-raja Tudor 1 abad kemudian. Ia membela martabat raja dengan cara yang anggun, namun arogan. Ia mencintai seni, tapi lupa bahwa kerajaan juga memerlukan politik dan kompromi. Dan hari ini, ketika puisi dan drama masih menyebut namanya terutama dalam lakon karya William Shakespeare, kita mengenang seorang anak yang menjadi raja, seorang pemuda yang bermimpi sebagai dewa, dan seorang lelaki yang dikubur tanpa mahkota, tapi tidak pernah benar-benar dilupakan. Bab tambahan di dalam dinding batu.